oleh Dirjen IKP Kemkominfo RI dengan mengangkat tema sosialisasi pemanfaatan infrastruktur TIK, penguatan ekonomi di era digital. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi terkait jalannya webinar. Untuk tata tertib peserta webinar, bahwa nama ID Zoom harus sesuai dengan nama pada saat pendaftaran, berlaku sopan, tertib, tidak sambil makan, tidur, ataupun merokok. Kemudian untuk video harap dibuka, dan pada saat sesi tanya jawab itu bisa menggunakan fitur raise hand atau menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Kemudian untuk peserta juga jangan lupa mengikuti lomba social media challenge, yaitu dengan screenshot keikutsertaan webinar ini, kemudian mengupload ke Instagram. Tapi jangan lupa untuk memfollow dan juga tag Instagram @baktikominfo dan @bobbyrizaldi_official. Kemudian berikan hashtag DJIKP dan Baktikominfo X Bobby Rizaldi. Kemudian untuk disarankan penguploadan ini selama kegiatan webinar berlangsung. Baik, sebelum acara diskusi pada siang hari ini kita mulai, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh peserta dimohon mengambil sikap sempurna. Dan agar acara siang hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing yang akan dipimpin oleh Mas Zairul Karim. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu atas rahmat dan karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami, atas nikmat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara webinar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Pemurah. Bukakanlah pikiran kami, sucikanlah hati dan jiwa kami, agar mudah menerima sesuatu yang baik dari kegiatan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Engkaulah yang maha pengampun, Engkaulah yang maha pemurah. Maka ampunilah dosa-dosa kami, dosa bapak ibu kami, dosa guru kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Zairul. Nah, kegiatan kita kali ini diikuti oleh peserta dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Mungkin saya pengen dengar dulu semangatnya mana teman-teman dari Kabupaten Ogan Ilir. Mungkin lambaian tangannya sebagai bentuk semangat. Dan kami himbau untuk jangan meninggalkan ruang webinar sampai acara benar-benar selesai. Karena nanti di akhir acara akan ada pengumuman baik untuk penanya terbaik ataupun lomba social media challenge. Baik, webinar pada siang hari ini yaitu dicetak oleh Dirjen IKP Kemkominfo RI menghadirkan narasumber yaitu ada Bapak Haji Bobi Adityo Rizaldi, beliau adalah anggota Komisi 1 DPR RI. Kemudian ada Profesor Henry Subiakto, staf ahli Kemkominfo RI, dan ada Mbak Altiara Putri, seorang influencer. Acara webinar pada siang hari ini akan dipandu oleh moderator kita, Mas Arief Budi Prakoso, beliau adalah tenaga ahli DPR RI. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Arief untuk memandu jalannya diskusi. Oke, terima kasih Mbak Tuning. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Saya akan membawakan di sini untuk webinar. Kita akan coba untuk membawakan tentang permasalahan sosialisasi pemanfaatan infrastruktur TIK, terutama dalam penguatan ekonomi UMKM di era digital. Namun sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya saya akan coba untuk menyapa para saudara-saudara peserta, sedulur-sedulur KB yang ada di Palembang, yang ada di Oki, yang ada di Sumatera Selatan. Saya akan coba untuk berpantun, sungguh riang anak Palembang, mengayuh sampan sambil serompak dendang. Syair tersebut nada terbilang, selamat datang kami ucapkan para peserta sekalian. Di sini kita akan coba nanti berbicara tentang masalah pemanfaatan penguatan TIK di dalam pemanfaatan penguatan ekonomi khususnya di UMKM. Hadir pembicara-pembicara yang sangat luar biasa hari ini. Yang pertama ada Profesor Henry Subiakto selaku staf ahli menteri. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Henry. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Iya, kita ketemu lagi Pak. Ya, alhamdulillah. Salam juga ini untuk Pak Bobi. Oh iya. Pak Henry, makasih Pak, sering-sering. Terima kasih sama-sama Pak Bobi. Oke, yang kedua saya sambut ini panutan saya, kakak kebanggaan saya, Bapak Haji Bobi Rizaldi. Selamat siang Bang Bobi. Selamat siang. Ini tokoh muda Sumsel patut berbangga punya seorang Pak Bobi, anak muda yang cerdas luar biasa dan orang baik. Lalu yang terakhir ada ini Kartini, mumpung kemarin masih hangat dengan Kartini, sekarang kita punya Kartini muda, ya, cantik juga. Altiara Putri, Mbak Altiara, apa kabar Mbak Tiara? Selamat siang Mbak Tiara. Halo Mas. Halo, kita ketemu lagi. Aduh, kangen juga dengan suara lembut dan indahnya nih Mbak. Halo? Suaranya jelas nggak Mas di sana? Ya, halo Mbak, putus-putus suaranya. Suaranya jelas nggak Mas di sana? Ah, sudah baru jelas. Nah, kalau suara jelas kayak gini bisa teriang-teriang dalam mimpi saya nih Mbak, ini suara Mbak nih. Oke, kita langsung masuk ke tema sekalian untuk kita coba untuk berbicara tentang permasalahan pemanfaatan infrastruktur TIK, khususnya dalam pemanfaatan mendorong penguatan ekonomi UMKM. Karena kita melihat hari ini perkembangan teknologi sangat menjadi fundamental. Dulu mungkin bahwa teknologi seperti handphone, seperti laptop,
dan yang lain adalah seperti barang tersier. Hari ini menjadi barang yang mungkin sudah jadi primer. Melihat dalam survei statistik yang kita melihat bahwa pengguna internet di hari ini adalah 196,7 juta dan setiap tahunnya naik 25 juta. Berarti ada potensi besar yang bisa dimanfaatkan khususnya ekonomi, terlebih lagi ekonomi UMKM. Karena kenapa? Ini menghilangkan sekat-sekat batas yang ada. Kita bisa berjualan dengan bebas, kita juga bisa tanpa, kalau dulu kan kita terikat bahwa kita mau jualan ada tempat yang bingung. Tidak punya tempat, waduh jadinya susah untuk berjualan. Hari ini kita bisa bebas terlepas dengan ruang dan batas lah. Mungkin dengan ini kita nanti akan diskusi juga dengan banyak seperti apa masukan-masukan dari para influencer atau nanti dari Pak Bobi ataupun nanti dari Pak Henry seperti apa dalam penguatan UMKM ini. Alangkah baiknya saya tidak berani terlalu lebih karena saya di sini hanya sebagai moderator. Saya serahkan yang pertama ke Pak Bobi Rizaldi sebagai keynote speaker pembuka sekaligus mengarahkan seperti apa sih dalam penguatan ekonomi di era digital ini. Silakan Pak Bobi, waktu dan tempat kami persilakan Pak Bobi. Terima kasih Mas Arief, Prof. Henry, apa kabar? Terima kasih Pak atas dukungan dari Kominfo untuk acara pada siang hari ini dan juga Mbak Altiara Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita semua bisa berkumpul dalam acara webinar siang hari ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan marilah kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Rekan-rekan yang saya banggakan dan narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Henry yang selalu tiada henti-hentinya mendukung kegiatan saya di daerah pemilihan Sumatera Selatan 2 ini, khususnya di Oganilir, dan juga terkhusus kepada Mbak Altiara Putri, karena memang kemarin saya beserta Prof. Henry dan rekan-rekan dari Kominfo, agar supaya misalkan nanti ada sesi tanya jawab oleh moderator Mas Arief dari rekan-rekan, itu kalau misalkan mau tindak lanjut nggak jauh-jauh, ini ada contohnya yang dekat dengan kita yaitu di Palembang, yaitu Mbak Altiara Putri inilah. Jadi rekan-rekan semua SDM PKH nanti kalau ada tertarik dengan ide-ide dan pencerahan dari Mbak Altiara Putri ini bisa langsung disamperin aja di kantornya di Pusri ya Mbak ya, langsung aja atau di email. Jadi ini bukan kaleng-kaleng, bukan pabrik harapan yang jauh, tapi ada contoh yang dekat memang dari Oganilir ini sendiri. Nah, topik kita hari ini mungkin saya kalau bisa saya share sedikit tadi ada. Nah ini kita akan mengambil tema memaksimalkan home industry di era new normal. Nah kita kan udah berkali-kali nih kemarin-kemarin kita sudah bertemu dengan rekan-rekan dari SDM PKH yang potensi di daerah Oganilir, baik itu bagaimana potensi pengembangan diri dari teman-teman SDM PKH dan juga kepada masyarakat yang dibinanya. Nah ini sudah hampir setahun. Kita ingin menajamkan kembali sehingga nantinya yang akan kita lakukan dalam pembinaan kita ke masyarakat ini sudah bisa menunjukkan hasil yang bisa lebih cepat lagi. Nah, pertama-tama saya ingin mengambil topik home industry karena jangan sampai juga kita terlalu luas nanti bahwa kalau home industry itu sampai modal 200 juta juga dianggap home industry. Tetapi kita dalam konteks ini kita ambil kepada yang contoh binaan kita saja dulu, yaitu para keluarga KPM. Ini kita bisa mencari model bagaimana mereka bisa meningkatkan kesejahteraan dengan modal yang tidak terlalu besar. Mungkin antara 2 juta, 5 juta, atau mungkin dana bergulir sampai 20 juta. Kemarin waktu ada dari Pak Win, itu sempat ke daerah di Tanjung Batu, itu kemarin kan ada saya meluncurkan ada dana bergulir untuk kelompok pengrajin songket. Nah, sekarang bagaimana dana bergulir itu kan hanya untuk membuat modal bahan produksinya. Nah, bagaimana dengan home industry ini dikaitkan dalam kondisi saat ini? Fungsi home industry kalau secara
akademis, ini adalah memperkokoh perekonomian karena intinya bisa melibatkan masyarakat yang banyak. Nah, di sini juga manfaatnya dalam era pandemi karena banyak orang tidak bisa berinteraksi langsung, sehingga kita perlu menemukan pola yang tepat bagaimana masyarakat yang memiliki produknya itu bisa produk. Ya, Oganilir ada songket, ada mungkin misalkan ikan dibakar ataupun yang lainnya atau pempek, ini bisa menggunakan fasilitas infrastruktur TIK untuk bisa melakukan penjualan. Nah, contoh-contoh ini kita bagi home industry. Ada yang usaha dagang. Kalau dagang itu artinya dia tidak perlu produksi. Dia ambil, dia beli, dia jual. Nah, nanti dari Prof. Hendri juga bisa memberikan masukan bahwa tidak usah juga perlu yang sampai aplikasi atau sinyal yang harus bisa membuat video. Misalkan kalau aplikasi komersial itu kan tidak terlalu besar bandwidth-nya. Atau di beberapa tempat yang lokasi ini bisa digunakan secara share atau bisa secara bergantian. Nah, ini usaha perdagangan ini tentu berbeda dengan kalau kita sudah masuk home industry tapi skalanya industri yang pesanan tetapnya sudah ada. Nanti dari Mbak Altiara Putri bisa memberikan contoh-contoh bagaimana bisnis itu bisa dimulai di rumah. Yang paling gampang, mulai jual-jualan ibu-ibu, arisan, sampai yang benar-benar produknya itu ada produk lokal yang khusus. Nah, kalau yang lain-lain, usaha jasa atau usaha jasa konstruksi, mungkin kalau untuk dalam konteks kita hari ini tidak terlalu relevan. Nah, oleh karenanya, saya dan kami di Jakarta berkesimpulan bahwa dalam peran rekan-rekan sekalian itu sangat besar sebagai SDM PKH, harus update juga mengenai di titik-titik mana infrastruktur itu masih diperlukan. Nah, kebetulan ada Prof. Hendri di sini. Nanti Pak, mungkin akan maaf nanti kita, saya nggak akan bosan-bosan Pak menanyakan infrastruktur WiFi gratis yang sudah kita sampaikan, yang katanya akhir tahun ini sudah bisa mulai digunakan. Di Oganilir ini ada, kalau nggak salah ada 3 titik Pak, yang berdasarkan masukan dari rekan-rekan di SDM PKH, khususnya dari koordinator kabupaten. Nah, rekan-rekan sekalian nanti bisa langsung kepada Prof. Hendri bagaimana update-nya, apa yang diperlukan untuk pengembangan infrastruktur. Mungkin di setiap wilayah kan berbeda-beda. Kalau ada yang di Indralaya dengan ada yang misalkan jauh di Tanjung Raja, itu kan mungkin berbeda. Oleh karenanya nanti teman-teman memberikan masukan infrastruktur apa yang terbaik yang bisa negara siapkan. Apakah memang perlu dibantu sampai kuota gratis untuk anak sekolah atau untuk pemberdayaan, peningkatan upskill, atau memang semuanya sudah memiliki device atau alat yang memang perlu cuman tempat Wi-Fi-nya saja yang digratiskan. Nah, nanti dari Mbak Altiara Putri mungkin dielaborasi, diperdalam lagi oleh rekan-rekan dari SDPKH, gimana sih mulainya? Mulainya itu bagaimana mengemas di dalam di dalam sosmed, apakah itu perlu dibantu harus dengan influencer, apakah sedikit demi sedikit bisa dilakukan secara swadaya oleh ibu-ibu dan para KPM langsung, atau memang di tahap-tahap awal itu memang perlu asistensi dari ya influencer yang sudah terkenal di Palembang seperti Mbak Altiara ini. Oleh karenanya ini Mbak Altiara itu sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan SDM PKH, beliau ini ada di Palembang, jelas ada contohnya, sehingga nantinya bila mana ada produk-produk yang kira-kira dari rekan-rekan SDM PKH ini bisa menjadi andalan home industry dari Oganilir, ini bisa minta tolong ya Mbak Altiara Putri untuk di endorse dikit lah. Jadi produk-produk benar-benar yang lokal-lokal yang katanya Mbak Altiara ini ya
supaya cak-cak selebgram lah. Oleh karenanya saya cukupkan sampai sini, kita langsungkan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada webinar kali ini, dan juga pada para narasumber. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, tetap menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan. Oleh karenanya sekarang saya juga menyampaikan selamat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan berwebinar, semoga ini bisa memberikan pencerahan dan manfaat kepada rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobi atas speech di awalnya tadi, luar biasa. Kita memandu untuk bagaimana menjalankan, kita arahkan kemana untuk dalam webinar tersebut. Terima kasih, sangat luar biasa. Sebelum kita mulai diskusi atau webinar ini, saya agak sedikit mengutip dari Sokrates. Sokrates berbilang, cobalah dulu baru bercerita, pahami dulu baru menjawab, pikirkan dulu baru berkata, dengarkan dulu baru beri penilaian, bekerjalah dulu baru berharap. Nah, saat ini kita harus bekerja dulu baru berharap. Nah, untuk itu kita akan coba untuk yang selanjutnya, adalah pembicara selanjutnya, kita ke Prof. Henry. Prof, seperti apa gambaran tentang permasalahan yang siap ditunjang oleh pemerintah dalam hal ini infrastruktur digital di dalam menguatkan ekonomi, khususnya ekonomi UMKM di era digital ini, Prof. Yang kedua, saya ingin tanya seperti apa gambaran Prof ke depan, kira-kira proyeksi apa ke depan yang perlu dipersiapkan untuk kita bisa menguatkan ekonomi, khususnya ekonomi di era digital ini. Silakan Prof, waktu dan tempat saya persilakan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Pak Bobi, beliau adalah sama-sama sebagai orang yang kita hormati dan juga kita banggakan. Pak Bobi Aditya Rizaldi, anggota DPR RI Komisi 1 yang saya sering sekali berhubungan dengan beliau, terutama kalau membahas rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, beliaulah salah satu yang paling aktif sekali dari DPR. Juga Terima kasih, pada Pak. Mbak Altiara Putri, dan juga tentu saja kepada Mas Moderator. Sebelum saya menyampaikan apa yang saya sampaikan, saya ingin juga membuka dengan sebuah pantun, membuang sauh dari kota Solo. Karena kebetulan saya di Solo. Oh iya. Salam dari jauh untuk Wong Kito Galo. Ini dari Wong Kito Galo semua ini yang ada di situ. Baik, jadi kalau kita bicara mengenai persoalan memanfaatkan infrastruktur, terutama untuk ekonomi, memang benar kata Pak Bobi, infrastruktur itu sangat penting. Infrastruktur digital itu tidak bisa tidak merupakan sesuatu yang sekarang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat Indonesia. Makanya Bapak Presiden disetujui oleh teman-teman atau bapak-bapak di DPR memiliki program namanya transformasi digital. Salah satu pelakunya ya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Makanya Kominfo itu oleh Pak Bobi dan teman-teman Komisi 1 disetujui untuk menambah APBN-nya, DIPA-nya gitu ya. Kementerian lain mungkin semuanya boleh dikatakan turun, banyak yang turun, tapi Kominfo untuk tahun ini cukup besar, kita berterima kasih, itu melesat hampir 4 kali lipat gitu ya. Karena untuk apa? Untuk membangun infrastruktur digital tadi. Itu juga komitmen Pak Presiden memang, bagian dari upaya transformasi digital. Ada pembangunan infrastruktur, ada penguatan sumber daya manusia, ada juga pembuatan regulasi-regulasi untuk mempersiapkan apa itu tata kelola dalam konteks reformasi digital, transformasi digital. Tadi dikatakan benar bahwa pengguna internet sudah sekitar 196,71 juta, itu padahal belum selesai pembangunan infrastruktur. Karena pembangunan infrastruktur baru akan selesai tahun 2023, bahkan bisa lambat, kalau lambat 2024, tapi komitmennya 2023. Kira-kira masih ada desa-desa yang
belum bisa menjangkau internet itu sekitar 9.113 di daerah 3T dan 3.435 di daerah-daerah yang bukan 3T. Bisa jadi di Palembang itu atau di Ogan Komering Hulu atau Ogan Komering Hilir atau di wilayah-wilayah dekat-dekat situ di Prabu Mule dan lain-lain masih banyak desa-desa yang belum bisa mengakses internet. Ini kemungkinan karena memang operator selulernya yang mengalami kesulitan. Karena begini Pak Bobi, memang sebenarnya ada daerah-daerah yang tidak kita catat di sini itu sudah ada internetnya, ada BTS-nya, ada infrastrukturnya. Tapi ternyata di era pandemi ini mengalami penurunan kualitas, penurunan fungsi. Kenapa? Karena penggunanya semakin banyak. Jadi di desa-desa yang dulunya katakanlah satu desa itu penggunanya hanya 2000-an gitu, tiba-tiba ketika pandemi meningkat karena semua harus online, sekolah harus online, belanja juga banyak yang online. Akhirnya dipakai sekitar 5.000 orang misalnya begitu, satu BTS. Akhirnya kualitasnya menurun. Yang dekat dengan BTS-nya masih bisa mengakses, tapi ketika agak jauh, dulu bisa, sekarang nggak bisa. Itu sering kali terjadi. Nah, itu menjadi komitmen pemerintah untuk mengawasi dan mendorong teman-teman Opsel, operator seluler untuk meningkatkan kualitasnya. Terutama memang sekarang setelah pandemi ini luar biasa. Oleh karena infrastruktur yang begitu penting ini memang tidak bisa ditunda maupun juga tidak bisa kita abaikan. Pemerintah memang mengarahkan bahwa Indonesia ke tahun 2045 itu kalau bisa nanti jadi smart Indonesia, menjadi negara yang layanannya itu semua berbasis internet, apakah layanan pemerintahan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan terkait dengan bisnis ya, bisnis e-commerce maupun juga layanan sosial politik. Seperti kampanye pun ke depan itu kalau bisa tidak lagi ada yang pakai fisik, bukanlah tidak lagi harus nempel di jalan-jalan itu di pohon-pohon gitu ya, tapi semuanya bisa memanfaatkan internet menggunakan komunikasi berbasis digital. Nah, ini kuncinya adalah infrastruktur. Kedua, kuncinya adalah pemanfaatan internet secara produktif. Karena kalau tidak, infrastruktur dibangun, infrastruktur ada, tetapi kalau SDM-nya ternyata justru memanfaatkan secara keliru atau tidak produktif, itu inefisien, bahkan bisa menjadi bumerang bagi masyarakat. Karena internet itu atau infrastruktur digital itu seperti mata pisau, bisa dipakai untuk kemaslahatan, tapi juga bisa dipakai untuk hal-hal yang buruk. Sekarang ada riset yang dilakukan oleh Kata Data kepada masyarakat. Ternyata sekarang sebenarnya boleh dikatakan sudah semakin baik ya di kota-kota ini, terutama di kota-kota risetnya. Semakin baik ya kualitas layanan-layanan internet itu semakin baik. Tapi memang kalau di daerah-daerah di luar kota, terutama di daerah yang jauh dari kota, di pedalaman-pedalaman, memang masih ada kendala. Tapi ada perbedaan antara di tingkat kota-kota besar, di tingkat nasional maupun di daerah. Kalau di daerah lebih lagi, daerah 3T itu sangat sulit untuk mengakses internet. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik yang saya cintai, kalau internet ini bisa kita pakai dan infrastrukturnya mencukupi, lalu kita memanfaatkannya secara produktif, maka kita masuk ke era namanya era abundance, era kelimpahan, era di mana semua pengetahuan, semua informasi dan juga bahkan mungkin katakanlah pendidikan itu menjadi sangat murah. Artinya kalau kita mau cari ilmu, cari pengetahuan, cari buku, bahkan juga belajar dari orang-orang pandai, belajar dari ceramah-ceramah para ahli, itu murah sekali. Itu namanya era abundance. Tinggal kita buka YouTube, kita searching Google, ada. Buku apapun kita cari, bisa kita download, PDF-nya gratis. Itu yang kita sebut sebagai free economy.
ini memang era di mana kalau kita benar-benar memanfaatkan untuk produktif, bisa meningkatkan kualitas masing-masing orang pengguna internet. Tapi kalau cara kita menggunakan internet ternyata lebih banyak untuk hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat, ribut, hanya debat berkelahi di media sosial, saling ejek misalnya begitu. Wah, yang satu bilang kamu katrun, yang satu bilang kamu cebong, nggak selesai-selesai, menghabiskan waktu. Itu berarti kita justru memanfaatkan internet secara produktif, tidak produktif ya. Itu kalau dalam agama Islam kita itu ciri-ciri orang yang tidak mukmin. Karena orang mukmin itu ciri-cirinya adalah tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Nah, kita kadang-kala memanfaatkan internet dengan perbuatan yang sia-sia. Anil lakwi muridun. Nah, kita coba untuk menghindari perbuatan yang sia-sia, memanfaatkan yang benar-benar itu produktif ya untuk kita. Makanya acara sore hari seperti ini antara Kementerian Kominfo yang didukung oleh Pak Bobi dari Komisi 1, ini penting sekali, ini namanya literasi digital. Supaya apa? Supaya masyarakat itu, kita semua, publik, itu bisa memanfaatkan teknologi digital ini secara sehat, secara aman, dan juga tentu saja produktif. Tidak khawatir dengan penyalahgunaan maupun juga tahu bagaimana kalau menghadapi ancaman-ancaman kejahatan. Karena kita tahu sekarang ini memang dunia digital itu yang bertransformasi tidak hanya orang-orang baik. Yang bertransformasi bukan hanya para guru sekarang ngajarnya di online, bukan hanya itu. Bukan hanya pedagang-pedagang banyak sekarang online, bukan hanya itu. Tapi penjahat pun sekarang banyak yang online. Penipu-penipu banyak yang online, menipu sasaran penipuannya secara digital, atau dia mencoba melakukan carding, nyuri uang secara digital, nyuri data. Makanya Pak Bobi dan teman-teman sekarang sedang intens menyiapkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, supaya salah satunya adalah mengamankan data-data para pengguna internet, para user dari aplikasi-aplikasi itu dari kejahatan-kejahatan baik yang dilakukan oleh korporasi maupun yang dilakukan oleh perorangan. Karena memang itu sekarang berkembang luar biasa. 5 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2019. Serangan-serangan cyber, kejahatan-kejahatan digital itu meningkat luar biasa. Nah, oleh karenanya memang itu menjadi penting. Karena kalau kita berdagang, kita bisnis, ternyata diserang kita juga akun kita diambil, itu juga sangat merugikan dan sangat berbahaya. Makanya memang cyber security itu menjadi penting. Jadi kita supaya hati-hati, tidak mudah mengakses konten-konten yang katakanlah yang tidak berguna, karena biasanya konten yang tidak berguna itu ada malware-nya. Misalnya kayak konten pornografi. Jangan sekali-sekali kita buka, karena itu banyak sekali malware. Biasanya bisa mencuri ini nanti akun kita, itu gara-gara seperti itu. Makanya tolong terutama mas-mas ini supaya hati-hati gitu ya. Nah, kemudian juga tidak membuka inbox yang kita belum kenal. Password kita harus kita ganti secara rutin dengan password yang tidak mudah ditebak orang. Itu untuk keamanan. Pakai software yang legal, kemudian tidak mengakses secara sembarangan, menggunakan wifi sembarangan, karena wifi yang di kantor atau wifi di sekolah itu aman karena ada yang ngatur, ada yang ngurus. Tapi ketika wifi itu di tempat-tempat umum, hati-hati. Kita harus juga memproteksinya dengan password yang benar. Nah, disitulah kita perlunya namanya pemahaman tentang teknologi maupun juga pemahaman literasi. Yang kedua, kita harus paham tentang pentingnya kreatif. Hidup ini memang penuh masalah. Persaingan tidak pernah berhenti, apalagi di era digital. Hanya orang-orang kreatif yang bisa menyelesaikan persoalan dan bersaing. Hanya orang kreatif yang bisa memanfaatkan peluang. Hanya orang kreatif yang nanti bisa fleksibel dan juga akhirnya dia dihargai oleh lingkungannya.
bisa menjadi inspirator bagi lingkungannya karena memiliki pendapatan yang lebih. Ini yang diharapkan. Makanya sore ini kan diharapkan supaya kita ini kreatif, lalu kita bisa mendapatkan peluang, ya, memanfaatkan peluang, nanti jadi berpendapatan yang lebih dibandingkan dengan masyarakat biasa. Disitulah yang namanya kita mengembangkan bisnis ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu ekonomi yang mengandalkan ide dan pengetahuan. Kalau hanya sekedar jualan tanpa ide, tanpa pengetahuan, itu bukan ekonomi kreatif. Tapi kalau sudah yang dijadikan modal dasarnya itu adalah ide dan pengetahuan, sumber daya manusianya ada di situ, ya, faktor produksi yang ditawarkan untuk kreativitasnya, itulah namanya ekonomi kreatif. Nah, di era digital ini ekonomi kreatif terbuka luas. Di era digital ini memang ekonomi digitalnya terbuka, yang kreatif ya juga terbuka. Ini contoh angka bahwa sekarang pengguna layanan ekonomi digital, pengguna misalnya kayak Tokopedia, Bukalapak, kemudian Shopee, itu meningkat tinggi sekali. 37% yang penggunanya meningkat, penggunanya meningkat. Bahkan ada catatan kalau di kata data sampai ada yang catatannya meningkatnya itu sampai ada 40%. Jadi ya, memang ada 37, ada yang 40. Ini dari Temasek nih, 37%. Nah, kenapa kok sekarang orang suka menggunakan fasilitas-fasilitas online untuk belanja, untuk dagang? Karena memang kalau online itu harganya lebih murah biasanya. Jadi para konsumen itu suka pakai online karena menganggap harga lebih murah. Kemudian bisa transaksi di mana saja, sedang pergi kemana saja bisa transaksi, bisa lebih cepat dan praktis, bisa banyak dapat diskon, maupun juga bisa membandingkan barang satu dengan barang yang lain. Kalau kita masuk ke toko, lihat barang itu pasti ada perasaan tidak enak ketika ditanya sama penjaga toko, mau beli apa yang bisa saya bantu, itu nggak enak. Tapi kalau kita buka Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain, kemudian ngeklik satu ke satu yang lain, kita bisa compare, bisa membandingkan dan mencari yang terbaik, itu nggak ada masalah, nggak ada yang negur, gitu kan? Nah, itu yang menyebabkan akhirnya orang banyak yang menggunakan komunikasi online dan perdagangan online. Bahkan ini menurut Facebook Bain & Company sumbernya, bisnis online ini akan meningkat luar biasa di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Indonesia akan menjadi negara yang bisnis online-nya 3,7 kali lipat dibandingkan sekarang. Itu tahun 2025. Kita akan melewati negara-negara lain dalam hal pertumbuhan bisnis online. Makanya kita jangan hanya sekedar penonton atau sebagai konsumen, tapi kalau bisa mulai sekarang kita menjadi juga produsen atau memanfaatkan bisnis online itu. Ini proyeksi-proyeksi. Tahun 2020 kita minus, kontraksi gara-gara pandemi. Tapi tahun 2021 menurut Bank Indonesia kita akan naik 4,8%. Rata-rata sampai Desember, mudah-mudahan. Karena apa? Kita sudah divaksin dan lain-lain. Tahun 2022 akan naik sekitar 5-6%. Insya Allah, amin gitu ya. Ini yang disampaikan oleh Pak Periwarjio. Nah, kalau itu terjadi, berarti apa? Berarti peluang terbuka lebar di dalam bisnis memanfaatkan ekonomi digital atau e-commerce. Nah, secara teoritik, kalau kita mau masuk ke dunia e-commerce, maka kita perlu memanfaatkan namanya strategi Blue Ocean atau Blue Ocean Strategy. Yaitu apa? Yaitu jangan ikut-ikutan. Jangan masuk ke laut yang sudah penuh, yang merah, yang banyak penghuninya, banyak penggunanya. Tapi cari peluang-peluang niche yang masih kosong, laut yang biru gitu ya. Itu yang namanya Blue Ocean Strategy. Jadi kita harus mencari peluang-peluang bisnis yang jarang kompetitornya, atau kalau ada kompetitor kita bisa bersaing. Itu namanya Blue Ocean Strategy. Itu memang membutuhkan tadi kreativitas. Jadi jangan lalu kalau semua orang jualan, karena ini Ramadan semua jualan
jilbab semua atau jualan mukena semua. Jangan begitu. Tapi harus kita lihat, boleh jualan jilbab, boleh jualan mukena, tapi yang khas, yang bordir khas. Istri saya itu jualan mukena Bali, jadi dibuat oleh pengrajin dari Pulau Bali. Ternyata laris sekali di daerah di Jawa Barat, di Bogor dan sekitarnya. Beli di Bali dengan harga yang katakanlah ya, ini contoh saja. Dari Bali langsung dari pengrajinnya itu hanya 75.000, di Bogor bisa laku sampai 150 sampai 200. Karena khas dan memang nggak ada di tempat lain. Nah, itu namanya Blue Ocean Strategy. Dan sekarang kalau kita mau jualan atau mau bisnis, itu tidak harus kita punya rumah di pinggir jalan. Di kampung pun bisa. Di pinggir gang juga nggak masalah. Bahkan di pinggir kuburan juga bisa. Kenapa? Karena memang online. Pakai aplikasi. Yang penting adalah pengemasan yang bagus. Ya, pengemasan yang bagus, promosi yang bagus, marketing yang bagus, dan juga produknya bagus tadi. Produknya memang berkualitas. Dan jualan online itu tidak harus selalu yang dijual itu adalah produk sendiri atau milik sendiri. Kita bisa saja cukup reseller. Jadi misalnya teman-teman ke pasar kalau di Palembang itu Kuto Besak ya. Kuto Besak kalau nggak salah ya. Itu yang di dekat jembatan Ampera sana. Lihat apa yang produk yang dijual di sana yang menarik. Kemudian dijual online. Atau bisa saja kita menjual sesuatu yang sebenarnya penjualnya itu orang lain, tapi karena kita kenal, kita bisa minta dapat diskon lalu kita jual. Ketika ada orang yang mau membeli, kita langsung menghubungkan atau mengambil dari penjual tersebut atau produsennya. Jadi tidak perlu harus belanja dulu karena perlu modal gitu ya. Orang-orang di Jogja, orang-orang juga di pasar Beringharjo itu banyak yang melakukan seperti itu. Itu namanya reseller. Itu namanya dropship. Itu bisa dilakukan oleh siapapun. Artinya tidak harus beli sendiri, memproduksi sendiri. Nah, kemudian sekarang kita juga bisa kalau UMKM, apalagi kalau di Sumatera Selatan, ini yang terkenal kan ini empek-empek ini. Empek-empek candy karena dia perusahaan besar ya. Itu luar biasa, dia bisa kirim kemana saja. Teman-teman saya biasa kirim empek-empek, belinya di Palembang, apakah itu Paraden, apakah itu candy atau yang lain-lain, itu belinya pakai online ya, kemudian dikirim juga menggunakan jasa aplikasi online JNT. JNT ini baru saja menjadi unicorn Pak Bobi. Unicorn kita naik jadi 6 unicorn, salah satu yang baru saja masuk adalah JNT. JNT nembus 1 miliar US dollar, malah sudah lebih dari 1,8 miliar ternyata. Itu JNT itu. Itu karena apa? Karena bisa menjadikan gejala atau fenomena e-commerce ini dia melayaninya dengan logistik, melayaninya dengan mengantarkan barang. Saya kalau belanja, kalau kepengin bukan buka puasa seperti sekarang, kepengin lumpia dari Semarang, saya pakai belinya langsung kepada lumpia di sana, dikirim pakai JNT. Pagi saya beli, sore sebelum buka udah datang. Itu di kota di Jawa ya. Mungkin kalau tidak di Jawa mungkin bisa 1 malam gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu mau otak-otak Bangka, mau pempek Palembang yang dulu kalau kita makan pempek harus pergi ke Palembang. Sekarang nggak perlu. Kita bisa beli dengan online. Nah, ini berarti apa? Kalau Anda memproduksi juga empek-empek atau Anda menjadi dropship atau reseller, bisa. Apakah itu empek-empek, apakah itu bakpia kalau di Jogja atau otak-otak. Yang penting adalah pasarnya bisa berkembang karena pakai online. Pemasarannya pakai WA, pakai IG. Saya belinya pakai WA, hanya WA-an gitu sama karena sudah punya, saya WA-an kadang-kadang karena lihat di IG-nya, di IG-nya penjual-penjual itu dia menyampaikan ada WA-nya, ada medsos yang lain gitu. Kita pakai itu. Nanti kemudian membayarnya bisa pakai
Ada yang transfer, ada yang pakai e-money, pakai OVO, pakai Dana, pakai GoPay, dan lain-lain. Luar biasa. Ini adalah peluang sekaligus juga sebenarnya semua orang bisa gitu ya. Tapi kalau tadi kan makanan-makanan khas yang biasanya orang-orang yang sudah berumur yang suka itu. Kalau anak-anak usia belasan tahun sukanya yang model-model makanan Korea, makanan-makanan apa Eropa atau Jepang, katsu dan lain-lain. Nah, itu juga bisa. Yang penting kreatif. Yang penting kreatif. Sekarang semua orang kalau kreatif, baik kreatif di dalam hal memproduksi maupun kreatif di dalam hal promosi. Karena kalau promosi pun sekarang tidak harus lewat TV, tapi cukup di Instagram. Bisa gandeng tokoh seperti Pak Bobi ini untuk ikut mentweetkan atau ikut nge-share atau ngupload gitu, atau menggunakan influencer-influencer yang masih bisa diajak negosiasi karena tidak mahal, beda dengan kalau artis yang besar ya, influencer-influencer itu bisa murah. Nah, bisnis ini bisa kita kembangkan berbagai macam cara, terutama yang anak-anak muda itu. Kita ajak apa yang kira-kira berpotensi di daerahnya. Anak saya itu sekarang salah satunya ada yang bisnis anak mantu ya. Saya udah punya mantu, itu bisnis jualan ikan cupang. Jualan ikan cupang itu ke Jepang dan juga ke Amerika. Awalnya cuma jualan dari di Surabaya, itu jual ke Singapura atau jual ke Jakarta. Sekarang ke Jepang. Dimulai dengan bersama teman-temannya yang kebetulan kuliah di Jepang, dia diminta tolong, yang pada kuliah itu dimintain tolong untuk membantu begitu untuk di sana di Jepang untuk menjadi semacam agen dan sebagainya. Lama-lama berkembang dan itu menjadi semacam eksportir. Ikan cupang di Indonesia cuma 15.000, di Jepang bisa sampai 300.000 kalau dikurskan, bahkan sampai 500.000. Yang bagus itu yang premium itu sampai 500.000. Ini contoh bahwa sebenarnya kalau kita pakai digital itu bisa pasarnya itu berkembang tidak hanya di lingkungan atau yang dekat-dekat kita, tapi bisa sampai luar negeri. Apapun bisa kita jual, apakah itu kopi, apakah itu lada, di Sumatera Selatan ini ladanya luar biasa, atau buah, atau apapun itu bisa. Termasuk bahkan kalau mau orang kreatif seni ya, itu seni pun sekarang bisa juga dijual secara online, dalam artian apakah itu seni batu cincin, seni lukisan dan lain-lain, termasuk bimbingan belajar pun sekarang online, pakai ruang guru, pengajian sekarang online. Banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai yang sekarang ini muridnya tidak hanya di wilayahnya, tapi jutaan murid ada di berbagai daerah, bahkan luar negeri, karena online, pakai YouTube. Dan itu bagian dari namanya ekonomi kreatif, ekonomi digital juga. Nah, semua ini terkait dengan ide dan kreativitas serta kemauan untuk memproduksi atau bergerak. Itu yang penting. Bahkan kalau adik-adik itu punya kelebihan, misalnya bisa ngajar senam online juga laku sekarang. Pakai senam online. Jadi pada waktu pandemi ini banyak orang nggak bisa pergi, akhirnya senamnya di rumah. Kalau di luar mereka mungkin malu gitu ya, karena juga repot, kalau di luar harus pakai masker dan sebagainya, di rumah. Nah, ini sekarang ada banyak sekali senam-senam latihan yang menggunakan online. Ada stay at home, work out at home, dan macam-macam. Ini misalnya menggunakan 7-minute workout itu contoh-contoh. Jadi latihan Zumba di internet, latihan yoga di internet, bahkan juga yang sekarang dilakukan oleh Marcel itu high impact ya, yang high impact itu juga ada. Jadi macam-macam. Ini semua adalah membuka peluang kita. Kita punya kemampuan apa yang bisa dijual, termasuk UMKM dan sebagainya, itu bisa. Nah, itu yang perlu kreativitasnya. Kalau mengenai infrastrukturnya, pemerintah sudah menyiapkan bersama DPR, udah ada upaya-upaya sampai tahun 2023. Tapi memang kalau daerah-daerah itu ada yang ingin cepat, itu programnya memang ada yang bersama dengan Bakti,
Bakti itu ada sebuah program yaitu memberikan semacam internet pada BUMDes ya, pakai kerjasama dengan BUMDes, yaitu badan usaha milik desa begitu, untuk memberikan layanan-layanan internet dengan fixed broadband, jadi pakai kabel, bukan dengan HP kita, tapi pakai kabel. Lalu semacam kayak kalau di kota-kota itu ada IndiHome, di desa sekarang ada quote and quote IndiHome yang dikerjakan atau dibantu oleh Bakti bersama dengan operator seluler, kerjasamanya dengan BUMDes, dan itu dengan Kementerian Desa. Di beberapa desa bisa masuk ke situ sehingga center-center atau pusat-pusat UKM itu langsung dilayani dengan internet yang fixed broadband, seperti menggunakan IndiHome kalau di rumah-rumah itu. Nah, itu Pak Bobi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa berguna, nanti kita bisa kembangkan dengan diskusi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Luar biasa beliau menyampaikan pemaparannya, sangat komprehensif sekali dan sangat mendetail. Tapi tadi berbicara tentang masalah kreatif, kadang-kadang juga kreatif juga harus kreatif yang benar. Jadi hari ini kan juga banyak juga yang berkreatif. Jadi ponsel-ponsel hari ini kan banyak ada situs-situs yang memang dihack gitu. Ini saking kreatifnya teman-teman kadang-kadang membagikan malware-malware yang akhirnya bisa membuka konten-konten yang yang agak nggak jelas gitulah, terbuka juga semuanya akhirnya gara-gara kreatif mereka membicarakan hacker-hacker yang ada. Dapat saya tarik kesimpulan sementara dari pembicaraan beliau adalah pemerintah tetap akan terus mendukung untuk internet di seluruh Indonesia pada sampai dengan tahun 2023. Yang kedua, ekonomi kreatif terbuka lebar di era digital ini, tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Mungkin yang terakhir saya coba untuk ini adalah perlu ada Blue Ocean Strategi, di mana mencari peluang yang kompetitornya sedikit lah, gampangnya seperti itu. Saya melihat juga bahwa perkembangan teknologi dan ekonomi ini sangat saling berdampingan. Jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik, mungkin juga bisa kita terlempar dari persaingan yang ada di dunia ini. Tadi juga saya berbicara tentang terhadap bahwa ada pengiriman online. Saya juga sering kalau semua kita lagi mau makan, saya pesan dari Palembang gitu kan, empek-empek gitu, dengan mudah datang, paling cuma 3 hari 4 hari sudah datang, nggak perlu saya ke sana jauh-jauh naik pesawat. Hari ini pun batas dan ruang ini terbuka lebar, tergantung bagaimana pemanfaatannya. Nah, sekarang kita masuk ke Mbak Altiara. Nah, ke Mbak Altiara ini saya ingin coba untuk menanyakan bagaimana prakteknya sih Mbak untuk memulai untuk kita berbisnis di dalam dunia digital ini. Kayaknya saya melihat kan udah Telegram, bagaimana bisa di-endorse, bagaimana juga bisa mempublikkan barang. Saya juga melihat hari-hari ini kan kayaknya banyak-banyak yang memang storytelling lah, ataupun endorse-endorsean akhirnya menjadi menarik. Contoh kayak, minta maaf, kayak keripik singkong gitu. Kalau di pinggir-pinggir jalan keripik singkong jadinya nggak laku. Cuman ketika sudah masuk internet, di-endorse sama artis dengan nama dia agak dilatin-latinkan gitu kan, namanya Fritz Cassava lah atau apa, jadinya mahal gitu kan, dijual kembali. Sama juga kayak perumahan, penjual perumahan, kalau di Jakarta tuh ada perumahan namanya Riverside, harganya miliaran. Padahal di pinggir kali kan, kalau bahasa katanya di pinggir kali. Nah, mungkin saya ingin bertanya ke Mbak sebagai influencer adalah bagaimana sih cara kita memulai ide-ide kreatif tadi di dalam dunia digital ini. Silakan Mbak, waktunya dan tempat saya silakan. Baik. Terima kasih untuk moderator kita hari ini. Tapi saya sebelumnya mau ngucapin dulu selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, dan juga ada pantun. Kalau tadi dari Prof. Henry dan juga dari moderatornya ada pantun, saya juga ada pantun nih. Orang penting memakai dasi, gayanya keren sekali. Selamat datang di webinar ini, jumpa lagi dengan Altiara di sini. Nah, jadi kita bakal ngobrolin tentang
UMKM yang sekarang ini bagaimana bisa lebih kuat lagi dengan era digital. Dan pastinya untuk UMKM itu adalah salah satu kegiatan usaha berskala kecil, tapi memang sangat mendorong sekali untuk pergerakan pembangunan dan juga perekonomian yang ada di Indonesia. Kalau kemarin itu di tahun 2020 kita mengalami goncangan yang sangat terasa sekali di awal-awal di Maret seperti itu juga berdampak sekali dengan perekonomian yang ada di Indonesia, bahkan bukan cuma di Indonesia, tapi juga di Kota Palembang juga sangat terasa sekali, dan juga pastinya di Ogan Ilir. Karena di sini audiensnya kebanyakan dari Ogan Ilir ya, ini ya semuanya ya. Jadi Ogan Ilir ini kalau dari Palembang itu cuma 1 jam kalau macet, sekarang ini setengah jam itu udah nyampe. Jadi untuk masyarakat Ogan Ilir pastinya dengan kreativitas di tahun 2021 ini pastinya akan lebih maju lagi, apalagi untuk penggiat UMKM di era digital. Nah, baik, kalau kita ngomongin soal pembahasan hari ini, itu penguatan ekonomi UMKM di era digital, pastinya di sini kalau kita lihat langsung di tahun 2000-an, 80-an deh, 80-an, kita lihat slide-nya, di tahun 2000-an juga, ini memang masih menerapkan metode konvensional. Seperti itu. Jadi memang metode konvensional ini kita rasakan sekali di tahun masih di 2000-an seperti itu. Untuk usahanya sendiri memang kita harus memerlukan tempat yang strategis, dan juga pastinya ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, karena memang untuk tempat yang strategis juga memerlukan biaya seperti itu, dan pastinya dengan tenaga juga. Nah, ini perkenalan juga, saya Altiara Putri, seorang broadcaster, penggiat sosial media juga sekarang ini, public relation di salah satu BUMN yang ada di Kota Palembang. Jadi bisa follow Instagram saya di @altiaraputri, itu bisa nanti kalau misalnya ada promo-promo seperti itu, nanti saya kasih gratis untuk seluruh UMKM yang ada di Ogan Ilir. Baik, kita lanjut lagi nih ke slide berikutnya. Jadi untuk seluruh yang ada di sini, untuk penguatan ekonomi UMKM di era digital ini memang kita tahu tadi dari konvensional ya, di tahun 80-an, 2000-an, itu kita lihat sendiri memang tenaga seperti itu lebih terforsir sekali untuk meningkatkan ekonomi dan juga pastinya untuk kemajuan bisnis. Tapi, baik, ini dia. Ini slide. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nih, ini nih. Jadi ini slide berikutnya. Jadi kalau kita flashback seperti itu, ini ada 80-an dan juga ada 2000-an. Memang kalau kita lihat dari 80-an ini memang memerlukan tenaga sekali ya untuk memajukan bisnis seperti itu. Dan pastinya untuk tahun 2000-an juga memerlukan sekali tempat yang strategis dan biaya yang tidak sedikit untuk memajukan bisnis agar masyarakat juga lebih tahu dengan bisnis yang sedang dijalani. Tapi kalau kita sekarang, apalagi di tahun 2021, itu kita udah penguatan ekonomi UMKM di era digital ini maju sekali. Karena seperti yang kita tahu juga, untuk pergeseran fenomena gaya hidup masyarakat dalam pola konsumsi, pastinya di basis yang sangat menantang ini, digital seperti itu, untuk pelaku usaha memberikan layanan terbaik bagi pelanggan maupun mitra bisnisnya. Jadi untuk menghadapi era digital, pelaku UMKM itu harus siap untuk mengubah pola pikir tentang bisnis dan pastinya beralih ke media sosial. Jadi selalu upgrade informasi itu udah pasti sekali. Informasi perkembangan media sosial, menguasai penggunaan media sosial juga harus sekali. Apalagi juga kita harus tahu bagaimana informasi yang ada di dunia maya itu adalah salah satu kunci agar kita itu bisa memanfaatkan era digital ini dengan pintar pastinya. Dan melalui platform digital, pelaku usaha dengan mudah ini membangun kedekatan hubungan dengan pelanggan maupun mitra untuk mendapatkan modal sosial atas dasar kepercayaan, kekeluargaan, dan juga pastinya nilai-nilai budaya yang disebut dengan social bonding capital. Jadi kalau kita ngomongin di sini, ini untuk pemanfaatan sosial media sendiri banyak sekali bisa dilakukan, apalagi oleh masyarakat Ogan Ilir. Ini bukan cuman umuran yang sudah dewasa saja, tapi sekarang ini banyak juga remaja-remaja yang usahanya itu sudah maju sekali dengan
memanfaatkan digitalisasi ini. Dan pastinya untuk pemanfaatan sosial media itu sendiri sangat terasa sekali. Dari awal kemarin pandemi COVID-19 di tahun 2020, kondisi ekonomi itu kan memang mengalami goncangan yang sangat luar biasa sekali, tapi di tahun 2021 ini kita pasti bisa sekali untuk pemberdayaan aset strategi, pastinya melalui platform digital, dan diharapkan juga menjadi salah satu sarana UMKM dapat memiliki kontribusi untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Jadi ini kalau kita cerita tentang usaha-usaha yang ada di sosial media, jadi masyarakat Ogan Ilir itu bisa memanfaatkan sosial media mulai dari Instagram, Facebook, terus juga sekarang ini lagi viral-viralnya seperti itu, memanfaatkan platform digital TikTok agar usahanya itu lebih dikenal lagi, dan pastinya ini penjualannya juga lebih luas. Itu kalau kita lihat dari sosial media. Karena sosial media itu adalah salah satu kunci juga caranya kita memanfaatkan digitalisasi. Kalau dari sosial media sih untuk seluruhnya itu mencakup semua lini usaha ya. Mulai dari makanan, kalau dari sosial media kita bisa manfaatin, masyarakat dari mungkin dari luar Indonesia pun bisa membeli secara langsung seperti itu usaha yang kita jual, UMKM ini. Terus juga sekarang ini kalau misalnya kita lihat dari umur-umuran berapa seperti itu, seperti orang tua kita, itu lebih memanfaatkan Facebook untuk kayaknya untuk penjualan, untuk juga promosi dan lain-lain. Dan sekarang ini kalau saya lihat dari penggiat sosial media dan juga pastinya dari anak muda Kota Palembang, sekarang ini juga untuk sosial media itu lebih ke TikTok juga. Karena di sini untuk pelaku UMKM dari segala sektor, misalnya dari industri kreatif dan lain-lain, itu bisa memanfaatkan TikTok ini ajang promosi yang baru, terus juga ajang promosi yang sangat menarik sekali seperti itu. Apalagi untuk audiensnya juga, maksudnya untuk targetnya ini di generasi milenial. Pastinya ini sangat menguntungkan sekali untuk UMKM yang ada di Kota Palembang, bahkan di Ogan Ilir kalau misalnya sudah tahu pasaran dari sosial media mulai dari TikTok dan juga Instagram. Nah, ini kalau kita ngomongin soal sosial media, itu sosial media memang sudah terkenal sekali ya untuk membantu UMKM juga promosi dan juga pastinya penjualan itu sudah beberapa tahun yang lalu seperti itu. Memang masyarakat juga memanfaatkan sosial media untuk mencari apapun yang mereka cari, dan juga pastinya dengan kayaknya lebih mudah seperti itu untuk pengirimannya. Dan sekarang ini itu adalah pemanfaatan selain sosial media, pemanfaatan UMKM juga bisa melalui e-commerce. Jadi kita bisa ke slide e-commerce deh. Kita lanjut ke slide e-commerce. Jadi slide ini untuk penguatan ekonomi UMKM tadi. Kita lanjut lagi ke slide-nya. Lanjut, ini untuk pemanfaatan sosial media ya. Nah, sosial media ini banyak banget nih sebenarnya nih yang harus tahu juga seperti itu. Nah, ini. Jadi selain pemanfaatan sosial media, UMKM juga bisa memanfaatkan e-commerce. Jadi e-commerce ini baru terasa sekali itu di beberapa tahun yang lalu seperti itu, 3 atau 2 tahun yang lalu. Jadi e-commerce ini adalah salah satu pusatnya sekali UMKM untuk menjajakan dagangannya. Kalau ini ya, kalau bahasa anak gaulnya dagangan seperti itu. Pemasaran ini penting sekali karena untuk e-commerce ini juga sekarang banyak banget nih di Indonesia, mulai dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak, OLX. Ini tergantung sama apa dagangannya seperti itu. Ada Lazada juga, Blibli dan lain-lain. Jadi untuk ini sendiri sih sebenarnya banyak banget kegiatan untuk penyebaran, terus juga pembelian, penjualan, pemasaran barang, terus juga bukan cuma barang, tapi juga ada jasa yang dilakuin melalui sistem elektronik seperti internet jaringan komputer. Jadi bisa diakses juga melalui ponsel. Pasti untuk seluruhnya yang ada di sini juga
sudah download aplikasi e-commerce yang sangat favorit apa kayak gitu. Karena hebatnya lagi sebenarnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia ini bukan cuma meningkat dari tahun ke tahun, tapi kualitas dari e-commerce ini juga ini dirasain banget nih di Indonesia. Lebih apa ya? Kayaknya lebih baik dari waktu ke waktu. Mulai dari kalau untuk dari UMKM memang membantu sekali nih untuk pemasaran dari UMKM sendiri. Terus juga pastinya daerah pemasarannya juga. Sekarang kalau di Ogan Ilir itu kalau aku lihat, kalau aku cari, misalnya aku kan salah satu penggiat e-commerce juga nih sebenarnya selain sosial media. Jadi untuk Ogan Ilir sebenarnya bisa dicari untuk apa daerahnya, apa penjualannya seperti itu apa aja tuh bisa. Nah kalau di Ogan Ilir kayaknya masih ini ya, masih tidak terlalu banyak. Masih kebanyakan itu di Kota Palembang kalau untuk di Sumatera Selatan sendiri. Dan pastinya untuk e-commerce ini adalah salah satu yang bisa dimanfaatin oleh UMKM yang ada di Ogan Ilir agar usahanya ini lebih maju lagi. Karena ini kalau ngomongin soal pengiriman produk, pastinya kalau kita bergabung di e-commerce, usaha apapun itu deh, bisa dilihat usahanya itu mulai dari makanan, terus juga industri kreatif ada, terus apalagi ya, pokoknya barang-barang sampai barang-barang yang ada di luar negeri pun bisa kita kirim ke Indonesia. Itu kemudahan kalau kita bergabung ke e-commerce kayak gitu. Dan pastinya juga ini kalau untuk pengiriman produk yang ada di e-commerce lebih terjamin lagi. Lebih terjamin seperti itu. Kita juga pastinya lebih dipermudah dan pastinya untuk UMKM juga yang tergabung di dalam e-commerce ini bisa dipilih seperti itu kira-kira audiensnya lebih tepat ke e-commerce mana, membuat kualitas juga lebih terpacu. Walaupun kita tergabung di salah satu brand yang bukan brand ya, lebih ke salah satu usaha yang banyak sekali seperti itu dijual di e-commerce, tapi kita dapat bersaing itu secara sehat dengan harga dan pastinya promo-promo. Dan kalau untuk UMKM yang lebih tergabung di dalam e-commerce ini pastinya lebih fokus kepada konsumen juga. Kita juga bisa langsung konsultasi juga dengan penjual, pembeli juga bisa merasa aman. Pokoknya banyak sekali positifnya kalau kita bergabung di e-commerce ini. Ini ya. Ini untuk e-commerce sih sebenarnya mulai dari umur-umur yang tergabung untuk pembeli seperti itu, ini mulai dari milenial sampai juga orang tua kita, anak kecil juga bisa mengakses ini karena ini sangat mempermudah sekali apalagi di tahun 2021 ini. Dan pastinya juga ini lebih terpacu juga ya, kita lebih kreatif seperti itu, lebih pengen menjual sesuatu yang baru karena memang kalau kita buka e-commerce itu sendiri memang penjualannya itu sangat banyak sekali yang nggak ada di Palembang tuh bisa ada seperti itu di e-commerce. Dan pastinya tadi udah dijelasin juga oleh Prof. Henry, kita juga bisa jadi reseller kalau kita tergabung di e-commerce ini, terus juga dropship seperti itu, tidak memerlukan modal dan lain-lain. Jadi ini sangat menguntungkan sekali sih. Dan pastinya ini kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Karena memang penting banget sih untuk memanfaatkan digitalisasi untuk kemajuan UMKM. Harus adanya sosialisasi untuk generasi tertentu agar lebih memahami digitalisasi. Jadi kalau dilihat, apalagi di tahun-tahun 2020, 2021, penggiat UMKM yang sudah tergabung, maksudnya ya, penggiat UMKM yang sudah tergabung di e-commerce, di sosial media, itu kebanyakan umurnya itu milenial seperti itu. Jadi kita harus adanya ini sih, kayak sosialisasi atau pembelajaran juga dengan orang tua kita untuk penggunaan sosial media, atau juga kita juga harus adanya sosialisasi untuk penggunaan handphone itu sendiri agar UMKM itu bukan cuman maju yang punya milenial aja kayak gitu, tapi juga yang semua dari usia juga bisa maju seperti itu. Karena dampaknya ini yang dihasilkan ini luar biasa banget sih. Income-nya tuh luar biasa banget. Kalau kita sekarang ini lihat, apalagi di
kota maju. Palembang juga maju banget sih sebenarnya. Sekarang ini teman-teman aku aja yang UMKM, terus juga kreativitasnya itu yang luar biasa, bergerak di industri yang maju seperti itu sekarang ini sudah mencetak income yang luar biasa sekali, apalagi di Jakarta. Karena memang untuk barang-barang yang dijual itu bukan cuman ini ya, bukan cuman makanan, tapi juga sekarang ini banyak sekali kayak gitu, mulai dari kayak fashion tertentu, apalagi sekarang ini kalau di kota Palembang lagi penggiatnya itu fashion, tapi ada balutan songketnya juga kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu kreativitas yang sangat digemari sekali oleh UMKM yang ada di kota Palembang. Nah, jadi kita lanjut lagi nih. Ini sebenarnya lanjut lagi kita ke slide berikutnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi pasti di Ogan Ilir nih lagi terang-terangnya ya sekarang. Jadi sebenarnya untuk tantangan terbesar kalau kita di era digitalisasi ini itu adalah yang dihadapi oleh lansia sih sebenarnya. Karena kurangnya keterampilan untuk mengakses teknologi digital, terus juga selain platform teknologi, kita juga harus mendukung lansia ini tuh kita harus dukungannya itu dari keluarga kayak gitu, dari kalangan muda juga. Ini sangat dibutuhkan banget nih biar lebih produktif dan benar-benar merasakan manfaat teknologi itu sendiri. Mungkin di Ogan Ilir itu tantangan terbesarnya juga ada di beberapa daerah mungkin yang mulai dari kualitas internetnya kali ini yang nggak terlalu kencang seperti di Palembang. Terus juga mungkin nantinya akan ada gebrakan seperti itu, akan ada wifi gratis dan lain-lain. Ini bisa menjadi salah satu angin segar juga untuk masyarakat Ogan Ilir agar lebih berkreasi lagi, apalagi UMKM. Ini harus didukung juga pastinya oleh pemerintah dengan langkah percepatan transformasi digital tadi. Baik, itu aja sih sebenarnya yang bisa aku sampaikan, dan juga pasti untuk promosi nantinya kalau misalnya ada yang pengen produknya itu langsung dipromosiin di Instagram aku, bisa langsung ke @altiaraputri. Nanti boleh di sana DM aja. Nanti apapun itu produknya dibantu dan tidak ada biaya sama sekali. Baik, terima kasih sekali lagi, dan kita kembali lagi ke moderator karena nantinya kita bakal ada tanya jawab. Oke, terima kasih Mbak Tiara Putri, luar biasa beliau menyampaikan pemaparannya. Tuh tadi katanya siap membantu untuk di-endorse oleh Mbak Tiara. Luar biasa, beliau mungkin punya subscriber yang agak lumayan banyak, jadi untuk mempermudah menawarkan dagangannya. Tadi saya menarik terhadap apa yang disampaikan oleh Mbak Tiara mengenai tentang melalui sosial media maupun e-commerce. Saya juga hari ini kadang-kadang saya juga tidak terlalu bisa masuk di akal ya. Jadi teman saya itu jualan itu hanya daun-daun lontar. Saya pikir loh, kok jualan daun lontar, ditawarkan di sosial media sama dia dan laku, banyak peminatnya. Ternyata untuk apa? Ya untuk industri cupang. Jadi gitu loh. Terus juga ada sekarang hari ini juga berjualan daun pisang gitu, ditawarkan di sosial media maupun di e-commerce. Yang saya melihat bahwa hal-hal kayak gini tuh sebetulnya hanya tinggal kreativitas. Memulainya dari mana kreativitas? Butuh modal besar? Tidak. Butuh memang infrastruktur yang luar biasa juga tidak. Yang jelas kan cuma tinggal bagaimana kita membuat foto, membuat kemasan, membuat deskripsi yang baik terhadap produk-produk tadi untuk kita memaparkan atau kita menjualkan barang-barang yang ingin kita jual. Kayaknya kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Saya akan buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Siapa saja dengan menyebutkan nama dan dari mana, dan pertanyaannya singkat dan padat. Saya persilakan mungkin bagi para penanya untuk bisa raise hand di di layar untuk segera saya catat siapa saja namanya sudah muncul. Sudah ada? Sudah ada?
Oke, sudah ada namanya? Oh, sudah ada? Muhammad. Ini nama Muhammad banyak sih, soalnya Indonesia nama pasaran nama Muhammad. Ada nama Muhammad? Sudah? Muhammad, pertama Pak Muhammad atau Mas Muhammad, silakan. Halo? Muhammad? Nah, sudah kelihatan gambarnya. Silakan Mas Muhammad. Halo, Mas Muhammad? Atau masih... Oke, yang lain dulu. Kita ganti yang lain dulu. Ada yang lagi yang lain? Sudibio. Sudibio, silakan Mas Sudibio. Mas Sudibio. Sebelah kiri Mas Sudibio. Sudah bisa masuk? Oh, oke. Mungkin sebelum masuk. Ya, yang iPhone, silakan Mas. Yang iPhone. Tolong ditampilkan mungkin operator. Oke. Silakan Mas. Yang inisialnya iPhone. Nama jelas dan pertanyaannya Mas. Halo? Ya Mas? Di unmute. Tolong dibuka unmute-nya dulu Mas. Halo? Masih tidak terdengar? Belum? Oke. Mas? Mas iPhone? Oh, Mas iPhone. Oke, mungkin yang lain lagi? Kalau ada? Sementara untuk dia sambil ini. Ada yang lain? Silakan. Kalau ada pertanyaan, jangan khawatir. Pertanyaan di sini tidak akan kita intervensi. Mau nanya apa aja silakan. Bahkan nanti mungkin akan dapat hadiah dari panitia. Ada yang menanya? Atau mungkin para peserta ini agak terpesona dari Mbak Tiara tadi kali mungkin. Jadi akhirnya banyak yang nggak mau nanya. Oke, ada? Siapa? Belum ada juga? Siapa? Henning? Herlin. Silakan Mbak Herlin. Nah, Mbak Herlin sudah nanya. Herlin. Silakan Mbak Herlin. Nah, ini sudah mau nanya nih dia. Ya. Ya, sudah terdengar suaranya Mbak Herlin. Silakan Mbak Herlin, dari mana? Dan pertanyaannya? Saya Herlin Sumarna, saya dari Desanya Seri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu dari Ogan Ilir. Jadi pertanyaan saya seperti ini. Karena saya tinggalnya sekarang di dusun, kayak itu kan, kita jualan kayak kue-kue seperti itu, Pak. Nah, saya sudah mencoba menjual produk yang saya buat melalui media sosial saya, yaitu Facebook. Nah, dari apa yang saya menjual sesuatu yang baru, tetapi karena kebanyakan yang melihat produk-produk saya, sehingga orang-orang juga meniru dengan apa yang saya lakukan seperti itu, Pak, dengan produk-produk yang baru yang saya searching dari internet seperti itu. Nah, lalu orang tersebut juga banyak bermunculan di desa saya yang menjual dengan produk yang sama. Jadi pertanyaan saya itu ngerasa ngedown seperti itu, Pak. Karena apa yang sudah saya lakukan itu justru sebenarnya baik itu untuk orang lain, tapi kalau menurut saya itu income yang saya dapatkan itu sangat menurun dengan adanya mereka menjual sesuatu yang baru dengan apa yang saya lakukan. Jadi saya berpikir sesuatu yang baru lagi atau berpikir kreatif yang baru lagi, tetapi kalau untuk membuat sesuatu kreatif yang baru lagi itu memerlukan biaya yang sangat tinggi. Tetapi sedangkan kita kalau di dusun ini menjual sesuatu yang sangat tinggi itu kemungkinan itu tidak laku kayak itu, Pak.
Lalu inti dari pertanyaan saya, gimana sih cara kita menyikapi diri kita sendiri dengan adanya kegagalan-kegagalan dalam berjualan secara online? Panjang, Pak ya. Oh, ya nggak apa-apa, Mbak. Mbak Herlin, silakan. Mungkin selanjutnya pertanyaan kedua, kalau sudah ada. Sudah tangkap tadi pertanyaan yang dari Mbak Herlin. Pertanyaan kedua. Sudah ada lagi? Penanya kedua. Penanya kedua sudah ada? Oke, resen lagi kalau memang belum ini, untuk nanti diresen. Yang ingin menanya silakan. Yang bagi penanya akan kata mendapatkan hadiah. Oh, itu di mana lagi yang ada nih? Hanya di sini loh. Udah nanya, dapat hadiah gitu kan, dapat jalan keluar. Hanya di acara ini. Silakan. Resen untuk penanya. Kalau ada yang mau nanya lagi. Ada? Siapa? Kartini. Oh, waduh, kebetulan banget. Pas lagi hari Kartini, yang menanya Kartini. Silakan Mbak Kartini. Pantai orang laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Dari mana Mbak Kartini? Dari PKH Ogan Ilir. Oke, silakan Mbak Kartini. Gini ya Pak, kalau ngomongin masalah jualan online ini ya. Sebenarnya saya ini kan jualan online itu dari sebelum Facebook ada. Mungkin sebelum 2009 saya sudah mulai jualan online, dari mulai ngorder barang di website, kemudian setelah ada Facebook saya ngorder barang di website, terus jualnya pakai katalog, setelah itu saya jualan melalui Facebook, terus dari ke Instagram, sampai Facebook berbayar pun saya ikuti. Tapi sampai sekarang saya tuh ngerasa gini-gini aja kayak gitu Pak, nggak ada kemajuan yang signifikan kayak gitu. Oke. Nah, ini sekedar gimana ya? Mungkin ada masukan atau ide kayak gitu. Gimana caranya biar saya itu ya gimana ya, pendapatannya paling nggak berubah kayak gitu. Kalau gini kan gini-gini aja, nggak ada kemajuan yang signifikan kayak gitu Pak. Cuma datar aja. Oke. Padahal saya lihat orang-orang di online itu kayaknya baru setahun 2 tahun udah maju kayak gitu. Oke, Udah terima gitu kasih aja Mbak Pak, Kartini. mungkin ada saran. Kita sudah tangkap Iya. pertanyaannya. Ada lagi mungkin satu lagi untuk penanya, silakan untuk resen jika ada. Silakan. Ada lagi? Penanya, silakan resen. Kalau tidak ada, oke deh. Mungkin masih lagi berpikir, kita akan coba melempar ke para pembicara untuk dijawab. Yang pertama ada Herlin yang menanyakan bahwa produk yang dijual sudah melalui Facebook, namun merasa kalah dengan inovasi-inovasi baru karena butuh butuh modal besar. Dan yang kedua dia menanyakan bagaimana cara memotivasi terhadap kegagalan-kegagalan. Yang kedua pertanyaan dari Kartini, PKH dari Ogan Ilir. Ya, dia sudah berjualan online sebelum Facebook ada, namun tetap aja tidak ada kemajuan yang signifikan. Mungkin ada usul ataupun ada saran. Saya persilakan untuk mungkin yang pertama ke Prof. Henry untuk bisa menjawab. Atau Mas Bobi, masih ada di tempat Mas Bobi? Oh, Mas Bobi sudah tidak ada. Mungkin ke Prof. Henry, silakan Prof. Untuk bisa menjawab ataupun bisa memberikan solusi. Baik. Ya Prof, silakan Prof. Sama dari Mbak Herlin di Ogan Komering Hilir. Jualan kue di Facebook, malah produknya dicontoh orang, gitu kan, setengahnya begitu. Ini memang berarti produknya itu menarik, gitu kan. Hanya persoalannya mungkin adalah persoalan pemasarannya. Karena memang begini, pasarnya Mbak Helen untuk saya nggak tahu ini kuenya kue seperti apa, karena memang kan namanya kalau makanan itu kan tentu saja
membutuhkan waktu yang cukup cepat untuk dikirimkan atau logistiknya harus cepat. Karena kalau terlambat makanan datang, kita beli makanannya terlambat, misalnya datang baru 2 hari, itu bisa jadi sudah kedaluarsa atau sudah tidak enak dan sebagainya. Makanan biasanya harus cepat, kecuali makanan-makanan yang tahan terhadap waktu. Seperti bakpia itu bisa aja 1-2 hari nggak masalah. Lumpia 1 hari itu ya, tapi harus langsung masukkan ke kulkas. Nah ini saya nggak tahu apa yang dijual, hanya kue gitu saja. Kalau memang dia adalah kue yang bisa dipasarkan dalam waktu yang cukup lama, harusnya pasarnya bisa tidak hanya di sekitar Ogan Komering Hilir, tapi bisa sampai tempat yang jauh. Dan itu tentu saja membutuhkan pengemasan terhadap produknya. Jadi produk itu harus dikemas secara baik, kalau perlu juga ada mereknya, sehingga ketika ada orang mencontoh, itu dia bisa kita kenakan sebagai pelanggaran terhadap merek kita atau pelanggaran terhadap hak cipta kita. Nah ini perlu didaftarkan, minta tolong kepada Dinas Perindustrian atau Dinas Perdagangan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Hilir, untuk persoalan nama merek atau nama produknya. Memang nanti itu sampai ke Jakarta itu kalau ada dirjen atau tentang copyright atau tentang hak cipta itu ada di sana, tapi bisa lewat Dinas Perdagangan atau Dinas Perindustrian, untuk supaya kalau ada yang mencontoh persis itu dia melanggar aturan, melanggar undang-undang, karena memang kita kalau sudah melakukan inovasi, membuat suatu produk itu dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, dilindungi oleh Undang-Undang Merek. Itu untuk Mbak Herlin tadi. Nah, tapi memang untuk berjualan online itu tidak sekedar hanya sekedar muncul di online, tapi harus diperhitungkan kira-kira memang produknya ini bisa dikirim jauh atau tidak. Kalau bisa dikirim jauh ya berarti pasarnya jauh juga, pasarnya lebar. Tapi kalau tidak bisa dikirim jauh, itu pasarnya otomatis ya dekat. Malah kadangkala kalau pasarnya hanya bisa di tetangga-tetangga sebelah, karena misalnya makanan berkuah begitu, ya itu sulit kalau pengantarannya kan yang namanya jualan online itu kan tidak hanya sekedar pemasarannya, tidak hanya sekedar promosinya, komunikasinya, tetapi juga memasarkannya, membawa barangnya kepada konsumen yang membeli. Nah itu juga menjadi persoalan. Kalau memang ternyata pembelinya itu adalah lebih pada sekitar situ, bisa saja hanya pakai WA Group. WA Group aja bisa, WA Group kelurahan, WA Group RW, WA Group kecamatan, sehingga diantar sendiri, gitu kan. Tapi kalau ternyata memang produknya itu bisa jauh dan juga bisa kita memanfaatkan tadi misalnya BNE atau BNT karena dikirim jauh-jauh atau pos. Nah, itu berarti apa? Berarti memang kita bisa memanfaatkan logistik. Itu bisa kita tempatkan tidak hanya di Facebook, tapi bisa kita tempatkan di marketplace, di Tokopedia, di Bukalapak, begitu. Itu seperti itu. Di sana kan juga kalau belum laku kan juga tidak akan bayar. Tapi kalau udah laku baru persentase atau membayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan gitu ya. Karena memang menjual di Facebook itu kadangkala punya resiko. Resikonya apa? Resikonya adalah kita sudah mengirim barang, orangnya belum tentu membayar kalau berjauhan. Itu sering terjadi. Atau orang sudah membayar, barangnya nggak dikirim karena nggak ada pihak ketiga. Tapi kalau lewat marketplace, lewat Tokopedia, Bukalapak, Shopee misalnya begitu, itu kita ngirim uang karena kita beli gitu, sepakat beli lalu ngirim uang, uangnya itu ke marketplace-nya, ke pihak ketiga.
baru uang itu dikirim kepada penjual kalau penjualnya udah mengirim barang. Jadi aman, tidak ada penipuan atau memperkecil penipuan, baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen. Untuk Mbak Kartini ini saya juga tidak tahu ini yang dijual apa tadi karena tidak menjelaskan ini. Hanya dia bilang sudah jual lama, sudah sebelum Facebook ada, padahal Facebook itu tahun 2007, 2006 itu sudah mulai ada Facebook, 2007, 2006 ya, 2006 sudah ada itu. Nah, tapi tidak ada kemajuan. Nah, kenapa itu juga harus kita lebih evaluasi ya. Apakah karena memang produknya yang tidak kompetitif, artinya tidak banyak dibutuhkan dan tidak menarik, atau memang promosinya yang kurang. Jangan dilihat digital itu hanya promosi. Digital itu tidak sekedar promosi. Promosi bisa pakai omnichannel, pakai Instagram, pakai Facebook, pakai fanpage kalau di Facebook, atau pakai diiklankan begitu ya, di AdSense, Google AdSense dan sebagainya. Tapi tidak akan mampu bersaing kalau produknya sendiri ternyata banyak orang memproduksi, atau harganya tidak bisa bersaing, atau rasanya tidak bisa bersaing, kualitasnya tidak bisa bersaing. Nah, kita harus meningkatkan kualitas, meningkatkan kemasan, ada rasa, ada kualitas, ada kemasan. Jadi macam-macam gitu ya. Itu yang perlu kita perhitungkan karena memang proses pemasaran itu tidak sekedar hanya orang tahu, tahu lalu tertarik, tapi juga dia percaya bahwa produknya itu bagus, dia pernah merasakan atau mengkonsumsi begitu, dan memang kelihatan menarik begitu, dan kemudian mudah untuk didapat, tidak lama karena tidak jauh. Kalau Anda di Palembang, ada di Ogan Komering Hilir, sementara saya ada di Surabaya, misalnya begitu kan kalau namanya online itu sebenarnya saya dimanapun bisa tahu. Tapi persoalannya adalah kualitasnya apakah memenuhi syarat ketika sudah dikirim jauh-jauh. Nah, kalau memang kualitasnya menarik, itu pasti akan mau. Saya kalau beli empek-empek itu jauh sampai ke Palembang. Walaupun orang Jawa, dulu orang Jawa dibilang, mana tahu orang Jawa makanan lemak, nggak tahu, dulu empek-empek nggak laku di Jawa, gitu kan? Karena orang Jawa nggak tahu makanan lemak katanya. Sekarang laku, karena apa? Karena udah merasakan. Nah, empek-empek tertentu yang memang menarik, yang memang enak, akhirnya walaupun jauh dibeli pakai online. Nah, begitu pula produk kita kalau sudah dikenal dan memang enak, memang berkualitas produknya, walaupun jauh akan dibeli. Itu. Tapi ini memang prosesnya apa? Prosesnya adalah dengan promosi, dengan peningkatan kualitas, dan juga logistik. Logistik itu maksudnya pengiriman yang mudah. Nah, itu adalah kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah. Demikian, Mas Moderator. Terima kasih. Henry, atas jawabannya. Mungkin ke Mbak Tiara. Silakan Mbak Tiara. Ada yang ingin ditambahkan atau ingin menjawab? Halo Mbak Tiara. Halo. Kedengeran nggak? Sudah kedengeran baru suaranya. Iya. Iya, jadi untuk Mbak Herlin tadi kan banyak yang menjiplak. Sebenarnya kalau untuk makanan, kalau di Kota Palembang itu memang banyak sekali, Mas. Untuk misalnya nih, kalau pempek itu kan banyak nih yang jualan. Tapi untuk Mbak Herlin, saya kasih saran aja nih kalau misalnya pengen tetap orang itu memilih dagangannya Mbak Herlin, itu harus dengan packaging yang bagus, terus juga dengan rasa yang enak. Karena juga saya ini adalah salah satu pecinta makanan juga. Terus juga pemasarannya harus lebih ditingkatkan lagi. Kalau misalnya kemarin-kemarin nggak ada pemasaran, kalau sekarang itu coba deh untuk endorse seperti itu. Kira-kira selebgram mana sih yang dipilih untuk pemasarannya kayak gitu? Karena memang sekarang ini endorse selebgram itu adalah salah satu pemasaran untuk UMKM juga, terus juga minim budget. Nah, ini kalau untuk Mbak Kartini ya, Mbak Kartini tadi udah
dagangannya udah lama banget, terus juga sebelum Facebook juga ada. Luar biasa banget nih Mbak. Ini tetap semangat pastinya untuk apa UMKM-nya udah lama banget. Terus katanya kayak gitu aja. Itu lebih ke pemasaran sih. Kalau saran aku Mbak, pemasaran Mbak pengennya itu kira-kira targetnya kemana lagi? Kalau udah nih Ogan Ilir kayak gitu coba ke Kota Palembang, nanti udah ke Kota Palembang pemasarannya coba ke Jakarta, coba juga lihat sosial media seperti itu, lihat penggiat sosial medianya itu yang mana yang pengen Mbak Herlin pengen endorse seperti itu, karena nggak bisa dipungkirin sih sekarang ini orang lebih memilih melihat ke sosial media daripada ke televisi ataupun di radio. Terus juga pastinya dengan packaging yang lebih dipercantik lagi itu adalah salah satu kunci juga agar usahanya juga lebih apa ya, lebih sukses lagi, terus juga lebih dikenal. Oke, terima kasih Mbak Tiara. Luar biasa memang Mbak Tiara ini kalau berbicara nih saya pun jadi terpesona melihatnya gitu kan. Mungkin ada satu lagi penanya kalau memang masih ada atau sudah tidak ada. Suci, silakan mungkin penanya terakhir Mbak Suci. Silakan Mbak Suci. Mbak Suci. Ya. Silakan Mbak Suci. Mungkin di-unmute dulu Mbak Suci. Mbak Suci. Ya, silakan Mbak Suci. Ya, halo. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Suci Hardianti dari Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Di sini saya sebetulnya pedagang baju tidur, pemilik Instagram Baju Tidur Palembang. Di sini saya memasarkan produk saya itu melalui e-commerce seperti Shopee dan juga sosial media seperti Instagram. Cara promosi yang lagi gencar-gencar akhir ini, benar kata Kak Tiara tadi, yaitu endorsement. Yang ingin saya tanyakan kepada Kak Tiara selaku influencer, bagaimana tips dan trik dalam memilih influencer yang tepat untuk endorsement. Mengingat banyaknya influencer atau selebgram sekarang itu punya followers banyak, tapi kebanyakan fake account atau membeli followers seperti itu. Ya, itu aja. Terima kasih Mbak Suci, singkat dan padat pertanyaannya. Kayaknya ini menjawab langsung ke Mbak Tiara Putri, bagaimana caranya memilih endorsement atau influencer yang tepat. Silakan Mbak Tiara, diselesaikan secara Makasih. Ini kayaknya milenial banget ya, makasihnya. Tapi aku mau makasih banget nih sama Suci. Dari tadi aku liatin itu dari awal kita webinar sampai dengan sekarang di mobil terus. Jadi untuk baju tidur sebenarnya sama piyama itu kan adalah salah satu apa yang banyak juga dipasarkan seperti itu. Nah, kalau misalnya pengen cari tahu kira-kira influencer mana sih atau selebgram mana sih yang cocok, itu bisa dilihat langsung itu dari ini ya, dari apa namanya, dari snapgramnya, targetnya itu kemana kayak gitu. Kalau misalnya targetnya pengen yang beli itu adalah anak muda atau yang pengen beli itu adalah ibu-ibu kayak gitu, itu bisa dilihat di kesehariannya, di kegiatan itu di snapgram. Terus juga kalau misalnya pengen lihat langsung kira-kira ini fake atau enggak nih followersnya, itu bisa dilihat di jumlah like yang ada di ini, di apa, di feed ya, di feed kayak gitu. Itu di feed itu nggak bisa dibohongi juga sih sebenarnya. Terus kalau misalnya minta rating story juga bisa. Nah, kalau misalnya pengen minta rating story, berarti Mbak Suci berani tuh bayar sesuai dengan rate selebgram itu, kayak gitu. Kalau udah berani minta rating ya, kayak gitu. Itu sih Mbak, sebenarnya simpel banget sih itu. Oke, terima kasih Mbak Tiara. Mungkin karena waktu juga yang memang terbatas kita, jadi minta maaf mungkin kalau masih ada pertanyaan yang lain, mungkin bisa nanti ditulis di message untuk nanti kita sampaikan secara pribadi ke Mbak Tiara maupun ke Prof. Henry jika memang masih ada. Mungkin untuk itu sebelum kita closing ini, saya ingin mendengar statement closing dari Prof. Henry, 1 menit Prof.
untuk bagaimana menggarisbawahi terhadap pembangunan kekuatan ekonomi UKM di era digital ini. Silakan Prof. Ya, intinya begini bahwa perkembangan teknologi digital itu memiliki potensi yang luar biasa untuk ekonomi digital juga atau e-commerce. Nah, UMKM sudah saatnya untuk memanfaatkan secara optimal. Ini memang tidak selesai hanya dengan diskusi satu sesi seperti ini. Tapi minimal teman-teman UMKM ataupun teman-teman yang ada di Sumatera Selatan sekarang sudah saatnya bahwa misalnya saya sampaikan tadi kan bahwa tahun 2021 ini, tahun 2022 ekonomi kita akan meningkat pesat. Kemudian ekonomi digitalnya juga akan meningkat pesat. Bahkan kita nanti sampai tahun 2025 itu bisa 3,7 kali lipat dari yang sekarang terjadi. Itu berarti apa? Besar sekali. Nah, kalau kita yang sudah bekerja di UMKM atau punya UMKM tidak memanfaatkan secara optimal, itu ketinggalan kereta. Nah, makanya hari ini minimal menjadi semacam starting point atau lebih menambah semangat begitu ya untuk memperkuat penggunaan teknologi digital termasuk dengan berbagai kiat-kiatnya, dengan influencer, dengan para selebgram, bahkan kalau kadangkala kalau perlu itu yang aneh-aneh. Jadi tidak selalu harus artis. Mohon maaf, saya artis juga nggak apa-apa kalau artisnya ada dan cocok. Tapi kalau enggak, kadang-kadang pakai selebgram yang aneh-aneh. Itu bisa ustadz, bisa politisi, nggak apa-apa gitu loh. Bahkan yang tadi saya contohkan di presentasi saya itu pakai lambe turah yang nggak jelas itu akun yang nggak jelas. Tapi ketika jumlah followernya banyak dan ternyata juga tidak banyak yang fake, katakanlah begitu, itu juga bisa membuat booming. Jadi kadang-kadang memang komunikasi itu menarik kalau something deviant, suatu yang menyimpang, suatu yang aneh, suatu yang jarang kita lakukan. Kalau malah sering dipakai orang itu kalau biasa itu iklan itu. Tapi kalau jarang dipakai, jarang kita lakukan, nah itu yang membuat orang tertarik atau menarik. Seperti kasus yang terjadi di Tegal ya, seorang wanita yang mengirimkan pesan ulang tahun kepada pacarnya bikin baleho besar. Itu kan menarik karena sesuatu yang nggak pernah orang melakukan seperti itu. Nah, dalam konteks seperti ini kita yang namanya berkomunikasi itu adalah bikin novelty, bikin yang baru, bikin yang something deviant. Itu harus kita cari, itu ya kreativitas. Jadi intinya kreativitas. Demikian, terima kasih Mas Moderator, juga Mbak Fitria yang luar biasa, dan juga tentu semua teman-teman dari Sumatera Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Henry. Mungkin terakhir saya mau mendengar kata-kata closing statement yang manis dari Mbak Tiara Putri. Silakan Mbak Tiara untuk closing statementnya. Moderator nggak bunyi. Ya, suara moderatornya nggak bunyi. Halo. Tes. Sudah? Tes. Nah, ini baru ada. Siap. Terima kasih Prof. Henry atas closing statement-nya. Sekarang saya ingin mendengar juga closing statement yang manis dari Mbak Tiara Putri. 1 menit saya persilakan Mbak, waktu dan tempat. Saya silakan Mbak. Baik, sekali lagi terima kasih untuk moderator kita dengan senyum yang sangat lebar sekali. Dari awal ya. Ini pokoknya di tahun 2021 untuk UMKM, apalagi yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Ogan Ilir, agar lebih semangat lagi. Karena tahun lalu kita sudah mengalami sangat kemunduran sekali di ekonomi seperti itu, dan diharapkan untuk tahun 2021 ini kita lebih berkreativitas, terus juga bisa lebih memajukan usaha kita, dan pastinya kita tetap menjadi salah satu orang yang memanfaatkan teknologi yang berkembang sekarang ini sangat pintar sekali seperti itu. Dan terima kasih sekali lagi untuk seluruhnya yang sudah bergabung.
kalau misalnya ada kurang, terus juga tadi untuk promonya masih berlaku nih untuk moderator kita juga nanti diinformasiin. Kalau misalnya mau promo UMKM-nya, ini khusus untuk dari Organ Hilir, bisa DM di @altiara_putri. Mbak Tiara, demikian mungkin hasil diskusi kita hari ini. Ada sedikit kesimpulan yang saya ingin ambil di sini bahwa adalah peluang media teknologi sudah terbuka lebar. Pemerintah telah menyiapkan infrastrukturnya, tinggal bagaimana kita mengolahnya untuk menjadi opportunity untuk kita, terutama untuk membuka lahan bisnis kita. Yang terpenting di sini adalah ide, dan kreativitas. Sekali lagi saya terima kasih kepada para pembicara. Kita beri applause dulu ke kedua pembicara yang sangat meriah, yang luar biasa, Prof. Henry maupun Mbak Tiara Putri. Sebelum saya tutup, sedikit saya ingin mengutip Steve Jobs pernah berbicara, teknologi bukanlah apa-apa. Hal yang terpenting adalah kamu memiliki keyakinan terhadap orang lain, di mana mereka pada dasarnya baik dan benar. Dan jika memberikan mereka peralatan, mereka akan melakukan hal yang menakjubkan dengan alat-alat itu. Jadi teknologi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, tergantung dari kita bagaimana memanfaatkannya. Terima kasih semua perjalanan webinar kita hari ini. Mohon maaf apabila saya banyak salah, karena prinsipnya saya makhluk kasar, bukan makhluk halus yang penuh dengan salah. Kedua, mohon maaf tidak dijelaskan dengan dasarnya saya bukan alat pemuas. Tidak ada gading yang tidak retak. Mohon maaf, saya keluarga gajah yang punya gading yang tidak retak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan plakat dulu kepada para pembicara. Mohon maaf, plakatnya kita bentuk digital. Jadi saya kirimkan nanti via GTM ataupun yang lain yang cepat. Oke, jadi mohon maaf Pak Henry maupun Mbak Tiara, lagi-lagi saya kasih plakat dalam bentuk digital. Oke, mungkin Pak Henry, ada Pak Henry, Mbak Tiara. Oke, Pak Henry. Oke, sudah? Oke, tidak ada? Sudah. Oke, terima kasih. Sekali lagi untuk Mbak Tiara dan Prof. Henry. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Mbak Tuning untuk MC melanjutkan acara ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Arief dan terima kasih juga untuk ketiga narasumber kita, Pak Bobi, Profesor Henry, dan Mbak Altiara Putri. Dan saya umumkan untuk pemenang kali ini, yaitu penanya terbaik ada Mbak Helin, kemudian Mbak Kartini dan Mbak Suci. Selamat, masing-masing mendapatkan Rp100.000 dan ada pemenang Social Media Challenge. Sudah ada beberapa yang masuk dan sedang dalam proses verifikasi. Nantinya juga akan dihubungi oleh pihak panitia segera. Dan baiknya kita foto bersama dulu ya. Teman-teman ataupun peserta dari Organ Hilir mohon untuk membuka videonya. Kita berfoto bersama dulu sebagai bentuk dokumentasi. Saya kasih arahan ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, sudah? Baik, terima kasih. Saya Tuning Rahayu, mewakili seluruh kru yang bertugas pada siang hari ini, mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan sebelumnya kita saksikan dulu hiburan terakhir dari Komo Kustik. Silakan. Semua
sedihmu itu ku akan datang. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Lanjut lagu kedua kami dari Komokustik ingin menyanyikan lagu Ring Telepon dari Ran. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana. Kita berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Oh, aku di sini dan kau di sana. Kita berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun kau dekat di hati. Jarak dan waktu takkan berlalu. Ada di hati bagai detak jantung yang kembali ku bawa kau pergi.